Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, Alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bertemu di kesempatan berikut ini. Jika sebelumnya saya sudah membahas tentang hakikat kepemimpinan, lalu saya juga sudah berbicara tentang jenjang-jenjang atau level-level kepemimpinan yang ada di tengah masyarakat atau dalam sebuah organisasi. Nah, satu hal yang harus saya garis bawahi bahwa ada dua modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Yang pertama, dia harus memiliki kompetensi. Yang kedua, dia harus memiliki yang disebut sebagai karakter. Nah, karakter ini adalah atribut yang melekat pada diri seorang pemimpin. Rasanya sulit kita betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin sejati manakala tidak ada atribut tersebut dalam diri kita. Nah, ada sejumlah atribut yang mestinya kita kembangkan dalam kehidupan kita. Satu atribut utama pada diri seorang pemimpin itu adalah dia harus memiliki integritas. Nah, apa itu integritas? Integritas itu, sahabatku, secara sederhana adalah sikap konsisten, ya, atau satunya kata dengan perbuatan. Di luar sana orang menyebutnya dengan walk the talk, ya, melakukan apa yang kita katakan. Nah, pengertian ini membawa kita pada satu firman Allah di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh tidak terpuji di sisi Allah orang yang berkata namun tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, ayat ini kalau kita cerna baik-baik sebenarnya selaras dengan integritas, di mana Islam atau Al-Quran dalam hal ini menegaskan pentingnya kita sebagai pribadi beriman ini memiliki kapasitas untuk satunya perkataan kita dengan perbuatan kita. Ada satu kisah yang menarik dan kisah ini memang tidak berasal dari sejarah Islam, tapi nilainya itu sifatnya universal. Suatu ketika, sahabat yang berbahagia, Mahatma Gandhi, Perdana Menteri pertama dari India, didatangi oleh seorang ibu bersama dengan anaknya. Ibu ini datang dari kampung nun jauh di sana. Di hadapan Gandhi, dia berkata, "Tuan, saya minta tolong. Anak saya ini suka makan permen. Tolong Tuan nasihati anak saya ini agar berhenti makan permen. Karena saya khawatir giginya bisa rusak kalau seperti itu terus." Nah, sahabatku yang berbahagia, Mahatma Gandhi mendengar itu tertawa. Lalu beliau mengatakan kepada ibu itu, "Ibu, datanglah kemari seminggu lagi. Nanti akan saya katakan apa yang mestinya ibu kerjakan." Lalu sahabat yang berbahagia, pulanglah si ibu tadi bersama dengan anaknya. Dan betul, seminggu kemudian sesuai dengan perjanjian, mereka datang lagi kepada Mahatma Gandhi. Lalu Gandhi mendekatkan dirinya kepada anak itu, lalu diletakkannya tangannya ke atas pundak anak tersebut. "Nak, mulai hari ini jangan lagi makan permen ya. Kalau kau makan permen nanti gigimu bisa rusak." Nah, mendengar ini, sang ibu terperanjat. Dengan nada protes dia berkata, "Tuan, kalau Tuhan hanya mau mengatakan begitu kepada anak saya, kenapa nunggu hari ini? Kenapa tidak minggu kemarin ketika saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan?" Sahabat yang berbahagia, Gandhi kemudian menjawab, "Ibu, mohon maaf. Saya tidak bisa menasihati anak ibu tidak makan permen minggu lalu. Karena sejujurnya, minggu lalu saya sendiri masih makan permen." Nah, mari kita cerna baik-baik kisah inspiratif ini. Betapa Gandhi sadar betul bahwa perkataannya tidak akan memiliki kekuatan kalau dia tidak melakukan apa yang dia katakan itu. Hal sepele, menyuruh seorang anak tidak makan permen. Kalau kita pikir baik-baik, apa sih tidak salah sih ketika kita berbohong sedikit kepada anak tersebut, sementara kita masih mengerjakan hal-hal itu misalnya. Tapi Gandhi tidak mau melakukan hal semacam itu karena barangkali di dalam diri beliau ada kesadaran bahwa perkataan kita yang begitu banyak itu akan sia-sia. Tapi satu perbuatan kita
itu akan berdampak luar biasa bagi orang lain. Nah, Gandhi juga mengajarkan kepada kita tentang makna dari integritas. Nah, lebih jauh, di samping konsisten, integritas itu sahabatku yang berbahagia, dimulai dari yang pertama kita belajar untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Maksudnya adalah dalam hidup ini kita kan sering kali mengagendakan sesuatu, membuat perencanaan ini, perencanaan itu, membuat resolusi misalnya ya. Namun kita lihat seringkali rencana-rencana tersebut, agenda-agenda itu atau resolusi itu dengan mudah kita langgar. Karena memang tidak ada konsekuensinya ketika kita melanggarnya, toh tidak ada pihak yang menuntut kita. Tetapi kalau kita ingin belajar menjadi pribadi yang punya integritas, maka kita perlu belajar untuk memenuhi janji terhadap diri kita pribadi. Nah, yang kedua, sahabat yang berbahagia, untuk membangun integritas itu juga diperlukan kejujuran kepada orang lain. Jangan sampai apa yang kita katakan hari ini itu berbeda yang kita katakan esok, lusa, dan seterusnya. Nah, jika kita kemudian terkesan pelin-pelan, berbeda-beda pendapat kita, berbeda-beda pernyataan kita dari hari ke hari, maka rasanya omongan kita tidak akan pernah bisa dipegang oleh orang lain. Nah, karena itulah kita perlu belajar setelah kita menepati janji terhadap diri kita pribadi, maka yang kedua kita perlu belajar untuk menepati janji kita kepada orang lain. Apapun itu namanya, apakah dia bernama anak kita, pasangan kita, konstituen kita, karyawan kita, dan seterusnya. Nah, puncak integritas itu adalah kesediaan kita untuk mengambil tanggung jawab terhadap suatu peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Boleh jadi ketika terjadi sebuah kesalahan, sebuah masalah, itu bukan kita yang berbuat. Namun seorang pemimpin sadar betul bahwa ketika ada sesuatu yang salah di sekitar dia, dia mengambil tanggung jawab dan ikut bersalah atas kejadian itu. Mengapa? Karena dia merasa dia ikut mendiamkan kejadian itu. Maka disitulah timbul rasa tanggung jawab bahwa dia pun bersalah atas kejadian itu. Dan tentu saja setelah itu dia lakukan, dia akan belajar untuk memperbaikinya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, sahabat yang berbahagia, inilah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membangun integritas, dan itulah modal pertama kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan bagikanlah kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.